Halo Kak, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Silakan duduk. Gimana perjalanan dari rumah ke sini tadi? Jadi dari rumah ke sini jaraknya lumayan jauh dan tadi sempat terjebak macet di jalan juga. Memang kalau jam segini daerah situ lebih sering macet. Kamu sekarang tinggal di mana? Sekarang ngekos di dekat kampus karena rumah saya ada di Gresik. Jadi saya dari sini tuh baru pulang dari rumah. Jadi anak kos ya sekarang. Gimana rasanya tinggal jauh dari orang tua, dari rumah gitu? Ya rasanya kayak campur aduk gitu loh Kak. Kayak senang senang juga bisa mandiri. Terus apa-apa tuh tidak tergantung sama orang tua juga. Wajar, itu tuh nggak apa-apa. Apalagi ini kan awal-awal kamu masuk kuliah, jadi butuh adaptasi juga buat penyelesaian bagaimana perasaanmu bisa kuliah di kampus ini. Senang sih Bu, tapi jujur agak kayak bingung juga dengan banyak hal yang baru ini. Kalau boleh tahu ya, saya ingin mendengar lebih banyak cerita tentang kamu dan apa yang membuatmu merasa agak berat akhir-akhir ini. Yang pertama itu banyak tugas dari kampus juga, terus ada tugas-tugas dari organisasi juga, terus kayak rasa waktunya tuh buat ngerjakan semua tuh kayak nggak cukup gitu loh bagiku. Terus Menurut kamu, bagian mana yang paling membuatmu tertekan? Apakah tuntutan akademik, atau organisasi, atau pembagian waktu antara keduanya? lebih ke pembagian waktunya sih Bu, kayak kadang saya bingung harus mendahulukan yang mana. Belum lagi jika paksa ikut organisasi, saya juga susah beradaptasi dengan orang baru. Oke, baik. Ketika kamu bingung, mana yang kamu dahulukan sama kebiasaan kamu tuh melakukan kebiasaan apa? Kadang saya lebih cenderung ke organisasi dulu, tapi akhir-akhir ini tugas kuliah juga jadi terbengkalai gitu, nggak urus gitu karena saya ikut organisasi itu. Eh, Katanya kamu tidak beradaptasi dengan orang baru ya, terus kamu di situ tuh ngapain? Saya di situ sih lebih ke diam sih, tapi saya tetap ikut organisasi itu. Apakah situasi ini sangat mempengaruhi suasana hatimu? Iya Bu, kayak saya merasa cemas juga, terus bingung, dan saya merasa malas belajar juga karena keseringan absen matkul. Gini, jadi saya bisa simpulkan sementara bahwa kamu kesulitan menyesuaikan dirimu dengan membagi waktumu antara kuliah sama organisasi. Betul begitu? Iya Kak, kayak gitu. Kok mampu? Saya bisa melihat kamu sangat kebingungan, sekaligus tertekan dengan banyaknya kegiatan yang harus kamu jalani. Iya Kak, saya sering merasa kewalahan, dan kadang saya juga nggak tahu harus ngerjain yang mana dulu. Perasaan kamu kewalahan, itu yang membuatmu sulit menikmati kegiatan baik kuliah maupun organisasi ya? Ya betul Kak, jadi saya juga jadi nggak fokus gitu di kuliah, kayak merasa ketinggalan banyak matkul juga, dan di organisasi juga saya merasa nggak maksimal. Oh, kamu sebenarnya itu ingin bisa berjalan seimbang, tapi karena rasa cemas, kamu keduanya itu belum bisa dikendalikan, jadinya merasa kayak amburadul, gak bisa seimbang gitu. Ya betul Kak, saya kayak merasa kebingungan juga antara keduanya. Eh, Kalau saya tangkap, kamu tuh merasa kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru sambil menyesuaikan diri dengan jadwal kuliah dan organisasi. Ya Kak, rasanya tuh seperti tertekan gitu loh di dua-duanya, dan saya merasa gak keteteran juga di antara organisasi sama matkul itu tadi. Artinya
bukan kamu tidak mau aktif, tapi kamu tuh harus mencari cara dan membagi waktu yang benar agar keduanya tuh bisa berjalan dengan seimbang. Tuh. Ya kak, saya ingin kuliah saya tuh lancar, tapi saya tuh tetap ingin aktif juga di organisasi itu dan akrab juga sama orang-orang baru. Oh, jadi yang kamu inginkan itu bisa beradaptasi dengan orang baru dan akrab dengan orang baru tanpa mengorbankan akademik gitu. Iya kak, betul sekali. Saya ingin seimbang antara organisasi juga antara matkul itu tadi. Tapi saya juga bingung caranya itu gimana. Oke, dari cerita kamu sepertinya kamu itu masih merasa lelah dan terbebani dengan tuntutan akademik yang pertama, terus habis itu serta kamu tuh kesulitan untuk beradaptasi. Tapi di sisi lain kamu tuh juga ingin tetap aktif di organisasi. Nah, menurut kamu, nah di situ tuh ada nggak ketidaksesuaian antara keinginanmu untuk aktif dan perasaanmu yang mudah cemas? Iya kak, saya juga merasa bingung. Saya ingin aktif, tapi begitu mulai banyak kegiatan, saya juga mulai stres dan cemas. Artinya, kamu menyadari bahwa keinginanmu untuk berkembang itu terhambat oleh rasa cemas dan rasa takut. Benar kayak gitu? Iya kak, benar. Saya sadar, kadang saya ingin berubah, tapi perasaan takut dan cemas itu malah muncul terus. Saya sangat menghargai ya kejujuran Anda. Jadi Anda sungguh ingin maju dan berubah, tapi setiap kali Anda melangkah, Anda itu merasa rasa takut dan cemas yang begitu terasa nyata. Iya kak, saya merasa gagal sebelum mencoba dan takut orang lain tidak menerima saya. Dari pembicaraan hari ini, kamu tuh merasa kesulitan untuk beradaptasi di kampus, terus kehilangan motivasi, kurang merasa cemas, dan kamu juga memiliki keinginan kuat untuk berubah dan bisa beradaptasi dengan lebih baik lagi. Iya kak, benar. Saya ingin sekali bisa lebih tenang dan bisa menyesuaikan diri tanpa merasa terbebani. Gak apa-apa, itu hal yang baik. Saudaramu sudah termasuk langkah awal untuk perubahan pada diri kamu. Jadi setelah ini kita susun interaksi kecil untuk membantumu beradaptasi secara perlahan ya. Terima kasih kak, saya jadi lebih lega dan setelah kita membicarakan ini tadi. Sama-sama, baik. Sesi kita hari ini kita akhiri di sini dulu ya. Ibu senang kamu mau berterbuka dan berani menceritakan perasaanmu. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas secara praktis mengelola rasa cemas dan meningkatkan rasa percaya diri pada kamu ya. Ya kak, terima kasih. Saya merasa lebih ringan setelah bicara ini. Sama-sama, jangan lupa berikan waktumu untuk dirimu beristirahat dan menikmati prosesnya. Tidak harus sempurna, tapi yang penting berani mencoba. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya. Ya Bu, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.